Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Geoffrey Hinton yang dijuluki Godfather-nya AI mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Buat kalian yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir di semua platform sosial media dan hampir di semua software komputer. Contoh paling gampang TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan? Misalnya mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah. Karena dia dibantu AI. I can't believe this is a filter. This is what I look like in real life. Are you kidding me? Disebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya salah satu algoritmanya disebut Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa nyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan pada taksinya Cina. Nggak ada orangnya, bukan mobil hantu. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuatkan musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. No freaking way. That's insane. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika nih ya. Langsung enter. Langsung dikerjain dong sama AI-nya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now change it so it returns it in base 64. Shut the Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menebak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. The AI then only looks at the brain, does not get to see the original image, and it's asked to reconstruct what it sees. Ini yang membuat Tristan Harris dan Ezra Raskin yang pernah membuat dokumenter Social Dilemma di Netflix baru-baru ini merilis video terbarunya berjudul The AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu? Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap berapa bulan. Yang mengerikan, ada prediksi bahwa di tahun 2045 AI akan sampai di titik singularitas. Artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia kalau disatukan. Itu yang membuat sebagian orang khawatir AI ini suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film. Elon Musk sendiri pernah nge-tweet, Deus Ex Machina. Entah apa maksudnya, tapi ini mengingatkan kita pada film Ex Machina. Film tentang robot cantik yang memiliki kecerdasan buatan yang pada akhirnya membunuh penciptanya sendiri. Dan menariknya, Ex Machina pun berasal dari kata yang sama yang diucapkan Elon Musk, Deus Ex Machina. Ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya Tuhan yang keluar dari mesin. Kata Deus yang artinya Tuhan dalam film ini dihilangkan, seolah-olah menggambarkan bahwa di dunia AI, peran Tuhan tidak dibutuhkan lagi kalau manusia sudah mampu menciptakan mesin berkesadaran. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Benarkah AI bisa sampai di level itu? Simak video ini sampai habis, kita akan temukan jawabannya. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila.
Are you building an AI? I've already built one. And you can see that I'm a machine. Oke guys, dalam konten ini kita akan banyak membicarakan film Ex Machina karena film ini relevan dengan apa yang terjadi hari ini di dunia AI. Dan film ini pun banyak dikaji para pakar, terutama karena film ini mendemonstrasikan apa yang disebut Turing Test. Konon, tes ini dibuat untuk mendeteksi kesadaran mesin. Do you know what the Turing test is? It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. Film ini dibuat oleh Alex Garland, orang yang sama yang juga membuat film 28 Days Later dan Annihilation. Yang menarik, walaupun dia adalah seorang pembuat film, kakeknya adalah seorang ilmuwan peraih Nobel. Itu makanya film-filmnya cukup ilmiah. Dalam satu wawancara, dia pernah cerita bahwa saat dia kecil, dia pernah belajar pemrograman komputer dan membayangkan komputer itu hidup.